Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Bayu Prasetyo, mahasiswa semester 4 jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang proposal bisnis yang bergerak di bidang kuliner, yaitu usaha bakso. Selanjutnya, uraian singkat mengenai perusahaan, produk, dan jasa. Makanan merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Selain sandang, pangan, dan papan, manusia membutuhkan makanan rata-rata 3 kali sehari untuk memenuhi kebutuhan energinya untuk melakukan aktivitas. Bakso adalah usaha yang bergerak di bidang kuliner. Usaha ini didirikan tahun 2021 oleh 5 orang mahasiswa yang beralamat di Jalan Garuda Sakti, Panam. Usaha ini tergolong usaha kecil karena terdiri dari 5 orang anggota, yang mana struktur organisasi dan dari pimpinan diikuti oleh jabatan bawahannya, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan, dan manajer administrasi. Tujuan usaha bisnis bakso ini didirikan adalah untuk memberikan keinginan para konsumen atau pencinta kuliner, terkhususnya bakso, sebagai pengganti makanan pokok. Selain itu, bakso yang dipasarkan memiliki harga yang sangat terjangkau oleh konsumen, kualitasnya higienis, dan dengan selera masyarakat. Uraian singkat mengenai kebutuhan dan cara penggunaannya. Untuk memulai dan menjalankan usaha di bidang ini, yaitu bisnis bakso, dibutuhkan investasi sebesar 25 juta rupiah yang digunakan untuk membuat perlengkapan yang dibutuhkan, terutama membeli bahan baku dan alat memasak, serta fasilitas yang diberikan kepada konsumen. Pernyataan visi dan misi. Visi yaitu menjadi salah satu usaha kuliner yang sangat diminati masyarakat, terkhususnya di daerah Pekanbaru pada tahun 2021. Misinya menciptakan cita rasa yang khas untuk produk bakso agar diminati banyak konsumen, melakukan promosi di media sosial maupun di kalangan para mahasiswa, memberikan pelayanan kepada konsumen baik demi kepuasan pelanggan. Terima kasih, itulah yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yakni sejarah perusahaan. Nah, usaha bisnis bakso ini baru mulai dilakukan pada tahun 2020 ini. Nah, usaha ini bertempat di Jalan Garuda Sakti dengan karyawan 5 orang, dan usaha bakso ini termasuk usaha kecil-kecilan dengan struktur organisasi termasuk pimpinan, manajer produksi, manajer administrasi, serta manajer keuangan. Nah, usaha bakso ini tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan modal kembali. Materi yang keempat, profil bisnis dan industri. Yang pertama, latar belakang. Seiring dengan perkembangan dunia kuliner, maka diperlukan pengolahan makanan yang relatif menarik serta unik agar konsumen tertarik dengan usaha ini. Maka usaha kami ini perlu dilakukan sesuatu yang dibuat menarik agar konsumen tertarik dengan usaha bisnis bakso ini. Yang kedua, tujuan industri. Nah,
bakso memiliki akar dari seni kuliner, di mana bakso berasal dari bahasa istilah bakso yang berarti daging giling, dan dalam bahasa Hokkien secara harfiah berarti daging giling. Nah, karena kebanyakan di Indonesia adalah penduduk Muslim, maka daging dalam pembuatan bakso ini harus daging yang halal secara Islam. Nah, adapun bahan-bahan yang perlu dikumpulkan dalam pembuatan bakso ini, yang pertama daging, yang kedua tepung tapioka, yang ketiga bumbu-bumbu seperti contohnya bawang putih, daun sup, dan lain-lainnya. Yang ketiga garam dapur untuk menambahkan rasa. Kemudian es atau air es. Nah, es atau air es ini digunakan untuk meratakan atau menghomogenkan adonan. Kemudian ada penambahan untuk mencegah pewarnaan, namanya sodium trifosfat. Nah, ini digunakan atau ditambahkan dalam pembuatan bakso untuk mempertahankan tekstur dan warna pada daging. Nah, yang ketiga, faktor kesuksesan dalam industri. Faktor kesuksesan dalam industri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, produk makanan yang berkualitas. Nah, di mana di sini dikatakan produk makanan yang berkualitas apabila usaha bisnis kami ini berkualitas baik atau bakso tersebut baik, maka konsumen juga akan selalu tertarik dan berlangganan. Nah, yang kedua, lokasi usaha. Lokasi usaha yang akan kami buat ini di halayak ramai, apalagi bertempat di Jalan Garuda Sakti, terutama di sana sangat banyak mahasiswa. Yang ketiga, pembentukan persepsi konsumen. Nah, untuk menarik perhatian konsumen, maka dibuatlah bakso tersebut unik ataupun menarik sehingga konsumen tertarik. Nah, yang keempat, promosi. Promosi ini dalam kesuksesan sebuah usaha maupun bisnis sangatlah penting karena promosi atau pemberitahuan usaha bisnis kita ini sangat penting agar pelanggan kita bertambah setiap hari. Nah, yang terakhir, sasaran dan tujuan perusahaan. Yang pertama adalah pemasaran. Wilayah sasaran pemasaran dari usaha kami ini, dari usaha bakso ini adalah seluruh wilayah Pekanbaru, tapi khususnya di wilayah Jalan Garuda Sakti ataupun Panam. Tujuan perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta tetap melestarikan budaya Indonesia. Yang terakhir, keuangan. Sasaran dan tujuan keuangan perusahaan yaitu mampu menghasilkan laba bersih yang konsisten pertumbuhannya dan dapat melestarikan karyawan. Untuk meratakan atau menghomogenkan adonan. Kemudian ada penambahan untuk mencegah pewarnaan, namanya sodium trifosfat. Nah, ini digunakan atau ditambahkan dalam pembuatan bakso untuk mempertahankan tekstur dan warna pada daging. Nah, yang ketiga, faktor kesuksesan dalam industri. Faktor kesuksesan dalam industri ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, produk makanan yang berkualitas. Nah, di mana di sini dikatakan produk makanan yang berkualitas apabila usaha bisnis kami ini
berkualitas baik atau bakso tersebut baik, maka konsumen juga akan selalu tertarik dan berlangganan. Nah, yang kedua, lokasi usaha. Lokasi usaha yang akan kami buat ini di halayak ramai, apalagi bertempat di Jalan Garuda Sakti, terutama di sana sangat banyak mahasiswa. Yang ketiga, pembentukan persepsi konsumen. Nah, untuk menarik perhatian konsumen, maka dibuatlah bakso tersebut unik ataupun menarik sehingga konsumen tertarik. Nah, yang keempat, promosi. Promosi ini dalam kesuksesan sebuah usaha maupun bisnis sangatlah penting. Sangatlah penting karena promosi atau pemberitahuan usaha bisnis kita ini sangat penting agar pelanggan kita bertambah setiap hari. Nah, yang terakhir, sasaran dan tujuan perusahaan. Yang pertama adalah pemasaran. Wilayah sasaran pemasaran dari usaha kami ini, dari usaha bakso ini adalah seluruh wilayah Pekanbaru, tapi khususnya di wilayah Jalan Garuda Sakti ataupun Panam. Tujuan perusahaan untuk menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta tetap melestarikan budaya Indonesia. Yang terakhir, keuangan. Sasaran dan tujuan keuangan perusahaan yaitu mampu menghasilkan laba bersih yang konsisten pertumbuhannya dan dapat melestarikan karyawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayoga Ananda. Saya mahasiswa peternakan, jurusan peternakan, Fakultas Pertanian dan Peternakan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bisnis plan yang kami bawakan. Pada bagian saya akan menjelaskan pada kali ini materi yang saya akan jelaskan yaitu saya akan menjelaskan dua materi, yaitu strategi bisnis sama produk perusahaan. Baik, yang pertama kita akan memasuki pada materi strategi bisnis. Citra dan posisi yang diinginkan di pasar pada strategi bisnis ini, yaitu bakso sebagai makanan pengganti yang terkenal di Pekanbaru karena rasanya yang lezat, memiliki nilai gizi yang cukup, pelayanan yang ramah, dan mendapatkan respon positif dari konsumen yang membuat kuliner ini cukup menarik untuk dijualkan atau diusahakan. Selanjutnya, poin kedua itu adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan. Kekuatan dari usaha ini yaitu memiliki label atau identitas produk, bahan produk terjamin, higienis dan sehat, harga terjangkau, penampilan menarik, dan penyajian sederhana tanpa memerlukan banyak waktu dan cepat saji. Selanjutnya itu adalah weakness atau kelemahan. Pada produk ini atau usaha ini, kelemahannya itu produk tidak tahan lama, promosi atau iklan belum menyeluruh. Selanjutnya ada uang. Poin-poinnya itu banyaknya masyarakat yang meminati produk ini. Selanjutnya, suplai bahan produk mudah diperoleh. Peluang pasar usaha ini tinggi dengan populasi masyarakat yang sangat besar. Selanjutnya ada ancaman dari usaha ini atau produk ini, yaitu perubahan harga bahan baku, persaingan dalam tingkat pelayanan dan fasilitas terhadap pelanggan, dan perubahan inovasi yang semakin membuat daya saing semakin banyak. Selanjutnya adalah problem yang berpotensi muncul pada usaha ini, yaitu munculnya kompetitor baru, peniruan merek atau logo ataupun produk, persaingan tidak sehat antara pesaing, perubahan harga bahan baku. Nah, dari poin-poin tersebut pula
termasuk problem yang berpotensi yang muncul dari usaha ini. Selanjutnya, poin berikutnya adalah hambatan dan risiko. Hambatan dalam meluncurkan produk baru atau bakso ini adalah belum memiliki pengalaman membuka bisnis kuliner sebelumnya. Risiko untuk ditiru oleh orang lain, baik dari segi produk pun maupun merek dan rasa. Itu yang strategi terakhir, yaitu adalah strategi kompetitif. Perusahaan tidak menerapkan strategi kompetitif berupa persaingan harga, melainkan harga dengan memanfaatkan diferensiasi produk dan pelayanannya saja. Jadi untuk strategi ini harus dikembangkan agar produk terlihat lebih menarik dan efisien di kalangan konsumen. Selanjutnya kita masuk pada materi produk perusahaan. Nah, poin pertama yaitu deskripsi produk. Produk dari usaha bisnis plan kami adalah bakso yang bergerak di bidang usaha kuliner. Dengan menyediakan rasa yang berbeda dengan produk lainnya, diharapkan dapat menarik konsumen sebanyak-banyaknya. Produk ini dikemas dengan desain dan penampilan yang menarik dan juga memiliki brand agar masyarakat cepat mengenali dan cepat mengingat produk dari usaha bisnis plan kami. Produk kami yang ditawarkan adalah produk yang berkualitas dengan harga yang cukup terjangkau, khususnya untuk kalangan menengah ke atas. Dari segi kualitas kami selalu menjaga agar tetap konsisten terhadap rasa dan juga takaran demi kepuasan pelanggan. Poin berikutnya adalah perlindungan hak paten atau merek dagang. Dalam hal ini, perusahaan sudah memiliki brand nama sendiri sehingga sulit untuk bisa ditiru oleh para kompetitor. Brand tersebut tercantum di bagian luar kemasan dengan penampilan yang kami buat dengan semenarik mungkin. Poin berikutnya adalah proses produksi. Yang pertama itu bahan baku daging dengan jumlah bahan baku 20 kg, tapioka 10 kg, bumbu-bumbu 5 kg. Proses produksi ini itu martabak brownies dengan bahan baku daging, tepung tapioka, bumbu-bumbu lainnya. Skema proses produksi ini, produksi bakso ini ialah yang pertama kita masukkan pemotongan. Tahap awalnya itu pemotongan, lalu penghancuran. Setelah penghancuran itu ada pelumatan. Selanjutnya ada pencampuran bahan-bahan yang telah disediakan. Selanjutnya ada pembentukan agar bakso ini terlihat menarik. Lalu dibuatlah pembentukan dan selanjutnya perebusan. Itu termasuk tahap akhir. Demikianlah video dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi ke-8 adalah lokasi dan tata letak. Lokasi terletak di Garuda Sakti, didirikan oleh pemilik yang bernama Taufik Hidayat sejak tahun 2020. Tempatnya sudah permanen. Yang kedua yaitu tata letak. Outlet mie ayam ini di Garuda Sakti, kilometer 7, di sebelah Indomaret. Tempatnya strategis karena dekat dengan kos mahasiswa dan ramai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menyampaikan hasil dari tugas kewirausahaan peternakan, yaitu uraian tim manajemen. Dalam berwirausaha, kinerja tim manajemen juga harus diperhatikan demi berhasilnya suatu usaha atau bisnis yang terdiri dari 5 orang sebagai direktur, manajer produksi, pemasaran, keuangan, dan administrasi. Untuk pembagian tugas dalam tim dibagi sesuai dengan jabatan dan keahlian masing-masing. Fungsi direktur ialah memimpin, mengelola, dan mengendalikan usaha untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan tersebut. Sedangkan manajer produksi berfungsi untuk membantu direktur dalam membantu mengelola keuangan. Manajer pemasaran berfungsi untuk membantu dalam mengelola kegiatan pemasaran
suatu dan manajer administrasi mengelola hal-hal yang berhubungan dengan administrasi perusahaan. Lanjut dengan rencana operasi. Rencana bisnis ini akan kami laksanakan pada tahun 2020 dengan menampilkan rasa yang lebih banyak yang suka dan mempunyai cita rasa yang khas agar selalu ramai pelanggannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.